Desa Cipta Rakyat. Saat ini, siang ini kami bersama Kang Aar, bersama tim teman kami yang dari Jampang. Kebetulan kami sedang berada di Cilawu. Di sini tepatnya ada pemakaman yang sangat dikeramatkan oleh warga Cilawu itu sendiri. Untuk lebih lanjutnya, nanti kita akan berbincang dengan juru kunci atau dengan Kang Aar sendiri. Saksikan terus Desa Cipta Rakyat, jangan sampai ketinggalan penelusuran kami bermediumisasi di tempat ini. Kita kedengaran ya? Subhanallah, kita sudah bersama AAD, teman kita yang dari Jampang. Menurut AAD sendiri, setelah tadi AAD bermediumisasi dengan gambar, sosok apa yang didapat di sini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah saya bersama guru saya datang dari Jampang Surade ingin bertemu. Sudah lama lihat di TV, tapi alhamdulillah sekarang diberikan kesehatan, beliau masih sehat, alhamdulillah. Semenjak saya kesini, yaitu intinya silaturahmi, tapi alhamdulillah Kang Ustad ajak saya jalan-jalan, yaitu di tempat di mana? Di mana, Pak? Mekar Mukti, Murah Rajin. Mekar Mukti ya, jadi desa Kabupaten Garut ya, Kabupaten Garut. Jadi alhamdulillah tadi udah tawasul, udah dibarengi juru kunci ya, dan saya memprestasikan itu pergambaran sosok ya yang di sini, yaitu yang saya dapat adalah gambar ini. Ini mungkin Kang Ustad lebih tahu ya. Jadi ini kayak sosok sepuh, ini kayak pakai apa? Sorban. Ya, sorban kecil, ini yang kecil, ini kayak kita ini tinggi besar banget, tinggi banget. Yang Di mana? Ini positif. Di mana? Tadi melihatnya di mana? Di sebelah mana? Pas gerbang sini. Pas gerbang sini. Jalur ini. Ya, ini positif, ini positif. Ini sangat positif. Pesan dari ini intinya jangan lupa bersolawat dan bersolawat. Terima kasih. Saya boleh lihat. Kang Aar, menurut Kang Aar sendiri, apa benar sosok ini yang ada di tempat ini yang Kang Aar asal ini, atau setelah bermediumisasi? Insya Allah alhamdulillah ya, Pak. Bagaimana tadi diutarakan oleh teman kita yang dari Jampang Surade ini, alhamdulillah. Memang kalau menurut saya sosok seperti ini memang ada, tapi ini identiknya dengan penjaga yang ada di sekitar sini. Karena itu jadi ini belum menembus ke Sembadalam Perpu Mas Kanuti atau ke Sembadalam Marga Tanah. Tapi ini adalah seorang sosok, istilahnya itu penjaga yang ada di area ini, yang identiknya yang disebut Eyang Kalijaga. Ini yang disebut Eyang Kalijaga. Ya, ini sosok memang seorang istilahnya itu yang fasih terhadap agama pun juga, dan kalau istilah orang Sunda di sini mah jawara juga gitu ya. Jadi kelupingan ilmunya itu yang jaga di area sekitar sini. Gitu. Ya. Terima kasih buat Kang Aar, terima kasih juga buat ADD. Cuman untuk lebih lanjutnya lagi, nanti malam kita akan mencoba untuk bermediumisasi di tempat ini tentunya bersama tim dari Cerita Rakyat dan mediator-mediator kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tim bersama juru kunci di tempat ini sudah selesai melakukan tawasul, dan kita akan
mencoba untuk bermediumisasi bersama Kak Ar, tapi sebelumnya kita akan tanya terlebih dahulu kelengkapannya tentang pemakaman di tempat ini terhadap juru kunci di tempat ini. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Abah siapa? Pak Sumarna. Oh, Pak Sumarna ya. Pak Sumarna, benar ya kalau Pak Sumarna itu pemelihara makam di tempat ini, betul? Ya. Sebelumnya saya mau bertanya, ada keterkaitannya nggak Abah pemakaman apa ya Pak Abah? Ada pemakaman apa aja di sini? Pemakaman keturunan para wali. Di antaranya? Di antaranya yang Semandal Mastana Jiwa, yang Semandal Margatana. Yang pertama di sini keturunan dari Sunan Bonang. Iya. Kata orang tua dulu. Iya betul. Tapi Abah belum tahu sih. Saya meyakini masalah ini, soalnya kalau dulu banyak orang-orang yang jalan ke pemakaman di sini. Iya betul. Iya. Terus keterkaitannya dengan pemandian di bawah itu apa Pak? Iya kan dulunya sebelum masuk ke sini harusnya abdas di sana. Berwudu maksudnya gitu. Berwudu, ya, berwudu di sana. Lanjut kalau orang mandi harus mandi dulu di situ. Seharusnya seperti itu ya, tata caranya. Harusnya kalau orang yang mau jalan ke sini di Pancuran 7 itu. Oh gitu. Ya. Iya. Pancuran 7. Kenapa dinamai Pancuran 7? Dikarenakan kata orang tua dulu itu keramat yang 7. Seperti yang di atas, yang di susunan Cihanjuang, yang semua dalam Jurdepa, anu di Pasir Kihyang, susunan anu di Awi Gede, di Salem, yang di Panemong, dan Batara, ya 7 susunan. Jadi akhirnya ke sini. Jadi namanya susunan Pancuran 7. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz sendiri seperti apa? Ada keterkaitan makam ini dengan Pancuran 7 itu? Menurut hasil dari mediumisasi Pak Ustadz sendiri tadi sebelum kita. Insya Allah memang Pak keterkaitan sih pastilah. Itu ada keterkaitan antara makam dengan sumber mata air yang ada di pintu sebelum masuk ke sini. Memang jelas itu pasti ada keterkaitan. Iya. Gitu. Gimana? Insya Allah lah nanti untuk lebih jelas dan lebih lanjut kita akan mencoba dengan proses mediumisasi dengan para mediator yang telah siap. Gimana Pak Ustadz, sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Sebelumnya memang kita minta izin ya Abah ya. Terima kasih untuk tempat, untuk kesediaan waktu Abah ditanyai oleh kami. Kami izin untuk mencoba untuk bermediumisasi di tempat ini. Doakan kami semua ya Abah. Semoga lancar. Amin, amin, amin. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz karena memang waktu dan cuaca juga yang sudah tidak memungkinkan. Kita langsung aja ke mediator ya. Ke mediator yang pertama. Kita langsung aja ke mediator yang pertama karena untuk mempersingkat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.
Sepertinya memang sudah ada sosok astral yang masuk ke mediator kita yang pertama, tapi kita nggak tahu ini positif atau negatif. Kita akan terus coba, Kang Ar terus coba untuk menenangkan. Sudah bisa dengar, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Siapa yang di dalam sini? Ayang, kali jaga. Yang tahu ya. Mohon maaf yang sebelumnya. Kami di sini bukan untuk mengganggu Eyang. Kami di sini hanya ingin mengungkap sejarah aja keberadaan makam di tempat ini. Manawi Eyang uni nggak? Eyang di dia salaku naon? Ngajaga. Pemiba dek kalabat. Maksudnya masuk ke dalam makam ini gitu? Kedalabat dek. Ada tempat lebih dalam lagi Pak Ustaz selain ini? Ada. Belum tahu persis itu. Maksudnya Jadi yang dia maksud dia itu menjaga kalau dia mau masuk ke tempat ini gitu. Kedah kalabat dek. Maksudnya? Dah kalabat dek. Dina hartos kalabat deui kumaha ya. Ayah pantau lahir. Ayah pantau batin. Tak bisa ditembus gitu wae. Ada pintu lahir dan ada pintu batin maksudnya itu. ada. Boleh kami tahu Eyang keterkaitannya makam-makam di tempat ini dengan pancuran 7 di bawah? Ngandung arti. Tadi anjeun ti itu ieu aya 7 pantau nu kabuka. Jadi ada Ieu karek genep hiji deui. Di mana yang satu lagi? Kaula nunjukeun ka mana? Bawah, maksudnya di bawah tanah. Gaib, secara gaib seperti itu. Dina hartos kumaha? Kudu nepi lamun dina ngaoskeun Fatihah. Teu bisa kitu wae. Loba nu teu narepi. Maliki yaumiddin. Geus saya di dinya. Harus nyampe dalam pembacaan daripada suratul Fatihah. Untuk mencapai itu kita harus dalam artian seperti itu ya. Mohon teu nepi bisi sesat, bisi meunang pangbendu ti Allah. Sok sing nepi Allah. Maksudnya seperti apa Pak Ustadz? Jadi yang dia maksud itu memang kita harus bisa membuka daripada itu rahasia di balik suratul Fatihah. Rabbana nepi ka maliki yaumiddin. Dalam artian mungkin harus mengerti makna dari Al-Fatihah itu sendiri seperti itu ya. Terus kenapa pancuran di bawah itu disebut pancuran 7 ya? Lamun genep lain pancuran 7. Lamun 8 lain pancuran 7. Selesai. Manawi Ayang ini nggak? Ayeuna salah sawiosna panginten anu keterkaitan di ieu pemakaman Sinareng Sembah Dalem Mas Sembah Tanu Dalem. Jiwa Sembah Dalem Margatana. Prabu Mas Tanu. Loba nu neangan ka dinya. Tapi wujudna aya mah aya tuh. Wujudna geus sakuriling ulang. Loba nu neangan Mas. Padahal hartiin Mas Muhammad alam semesta. Katempo ku mata lahir, karasa ku mata batin. Tapi nah, sanggeusna apal Muhammad alam semesta. Nusono ka Rasul. Anu hayang pangijeng Rasul Muhammad teu daek pisan sujud. Muhammad alam semesta. Terus mohon maaf yang Bisa asup si
ya karek genep pantau mah. Insyaallah. Oh widi ti kaula mah. Marolang. Apa yang harus kami lakuin biar Eyang ngasih izin untuk kami bisa masuk ke pintu 7 itu? Sadi dia nunggu nepi ka pancuran 7. Sa. Aya. Ayah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan. Buka Fatihah, ketemu kanu ke-7. Buka Fatihah awal akhir eta. Eusina pun didinya. Duki Eyang sarasna dia patempatan teh. Nah, ngajaga ieu wewengkon atanapi kumaha we Eyang? Bisa gedengeun eta. Kali jaga kaula sorangan tengah baheula. Tapi enak kaula geus kaharti. Kali nganu harti salapan kudu dijaga. Salapan ayana dina diri. Jaga diri. Jaga diri wali urang. Geus netep kali jaga aya kabeh dina diri urang. Subhanallah. Saparantosna ka penak jeung walina. Pakai salat. Insyaallah. Sakursnu salat teh 5 we. Isya salat, subuh salat. Asar maghrib lohor kabeh salat. Nah, hari marane teh salat. Marane salat kumaha? Dalam arti kata sudah. Subuh mah salat, isya salat kabeh salat. Salatnya dalam arti Tinggal maneh yang salat. itu bagaimana ya? Sok. Can panggih jeung salat mangeran ka Allah. Salawat nyambung. Asupkeun dina salat, balikeun deui ka Allah. Al-Fatihah 7 pancuran deket pisan dina diri. Mohon maaf Pak Ustadz karena memang saya itu awam, jadi memang saya itu agak kurang ini gitu, kurang ngerti dengan bahasa-bahasa seperti ini. Ini kan bahasa artian ya. Kemarifatan dinasihat kepada kita dan mengingatkan kepada kita supaya kita betul-betul bisa menggali daripada suratul Fatihah. Itu dan dia itu memang istilahnya itu selain daripada menjaga yang ada di wilayah ini, juga dia itu menjaga daripada kesucian jiwa lahir dan batin, intinya itu. Nah itu insyaallah. Insyaallah. Terus mohon maaf Eyang, apakah Eyang beri petunjuk atau apa dengan Eyang menepuk-nepuk tangan ke bawah? Ya sebagaimana yang tadi diutarakan. Yang pertama tadi ya Pak Ustadz. Iya. Islam. Insyaallah. Islam upami nalika wafat dikamanakeun. Allah. Kabeh Maksudnya di bawah. Jadi Eyang supaya kita mengingat Prabu, hayang panggih jeung aki jeung Mbah tebet tangah ka luhur. Insyaallah. Ya Eyang. Nu genep mah kabuka kabeh ge, tapi nu katujuh dihanap. Ridho tulus ikhlas taat istiqomah. Sana bisa mukana, kita nu bisa tepung jeung panggihna. Tapi dati muka diri orang aya nu 7. Mungkin maksudnya biar kita juga selalu mengingat akan kematian seperti itu ya Pak Ustadz. Ya, ada lagi yang mau kita bahas atau memang kita sudah saja ya, karena memang ini terlalu berat ya Pak Ustadz ya. Hayang penyakit saneng. Insyaallah mudah-mudahan. Berhubung yang masuk ke sosok mediator kita itu memang terlalu berat, walaupun cuma sebentar, kayaknya memang tidak kuat. Jadi Pak Ustadz akan coba untuk mengeluarkan sosok astral dari mediator kita yang pertama. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Masih ada di sebelah dia. Kamera. Awas. Pak Ustadz bisa ditenangkan tidak Pak Ustadz? Kita dulu. Belum bisa dilakukan. Ya, lagi mengeluarkan gerakan-gerakan ini ya, seni jurus silat ya, itu. Apa ini seorang jawara yang masuk sini? Seni silat ya, kayak macam itu. Yo. Assalamualaikum. Jeung saya. Assalamualaikum. Mohon maaf yang kami tidak ada maksud untuk mengganggu. Kami di sini hanya mencoba untuk mengungkap sejarah saja. Keberadaan air di bawah air Pancuran 7 termasuk pemakaman, situs pemakaman di tempat ini, Eyang. Mohon maaf jika keberadaan kami mengganggu. Tapi sebelumnya kami pengen tahu siapa yang di dalam sini. Itu ya yang selesai. Yang sembah ubuk. Siapa yang bersembah subuh gitu? Terus keberadaan Anda di sini itu sebagai apa? Nanaon gua. Gua lewat tunggul. Lewat dari mana ya? Maksudnya seperti apa? Loba wilayah. Lain di dia wae. Terus sepertinya Anda itu seorang jawara. Anjen biasa di mana? Anjen biasa di mana? Ulama di mana-mana aya. Sepertinya Pak Ustadz ini memang sosok yang negatif ya. Iya. Terus maksud Anda masuk ke mediator kami buat apa? Hayang apa? Hayang apa? Yang apal no? Hayang apa? Aya naon di dieu? Hah? Aya naon? So, tadi ya yang apal. Coba. Tadi. Lampu. Allahu Akbar. Nah, ini gimana sih? Awas batu. Ayo. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang jelas ketika Pak Ustadz mencoba untuk bermediumisasi dengan mediator yang kedua, tiba-tiba ada yang kerasukan. Gimana? Apal tuh? Ngatur kulang. Batu ranjen. Batu ranjen naon? Batur ulin. Batur ulin. Terus naon maksud anjeun? Panas cili panas. Panas. Kok batur anjeun? Allahu Akbar. Cicing. Apa? Ada nang sok kajulung ade. Cok. Rek keluar moal. Awas Pak Ustadz.
sosok. Jadi di dalam ini ada dua sosok. Ini dia yang positif. Dia yang positif. Sepertinya kita kedatangan dua sosok, yang ini sosok positif dan ini sosok negatif seperti ya Pak Ustadz. Dan mereka itu sedang bertarung, tapi Pak Ustadz mencoba untuk menengahi. Saya coba biar bukan apa, memang di sini ada salah satu apa istilah itu, ada sebuah perkelahian, semacam perkelahian. Jadi sebenarnya Pak Ustadz bisa ditenangkan Pak Ustadz, biar kita bisa bertanya kepada salah satu mediator kita. Biarin aja. Biarin, memang Pak Ustadz sengaja ya. Memang Pak Ustadz sengaja. Keberadaan sosok yang sebenarnya yang ada di sini itu memang sosok apa dan maksud tujuannya apa. Tapi tidak membahayakan kan kepada Insya Allah. Jadi dia ini lagi semacam dia yang membaca selawat dan dia sungguh emosi. Ada sosok apa Pak Ustadz sebenarnya di dua mediator tadi kita seperti yang ingin berkelahi gitu? Memang apa istilahnya itu yang saya rasakan ketika ini adalah seorang yang apa istilahnya itu seorang kayak sosok seorang jawara, tapi yang mengarahkannya itu memang ke arah emosional yang tinggi gitu, yang ya walau alam lah, yang memang yang saya rasakan dia itu memang agak-agak sedikit frontal juga gitu dengan keadaan. Jadi ada rasa dan jiwa kesombongan, itu kesombongan Di mediator kita di mediator yang pertama tadi itu, dan dia itu mengeluarkan daripada jurus-jurus gitu kan, mengeluarkan jurus-jurus yang mana itu adalah sebenarnya itu adalah seni gitu kan, kalau kita kutip seni pencak silat, semacam silat gitu, yang memang kalau kita memang pondasinya memang kuat gitu kan, kita tidak apa istilahnya itu didorong dengan rasa dan hati yang penuh kesombongan, insya Allah itu, apalagi dibubuhi dengan ditanam dengan rasa apa istilahnya itu pengkajian daripada sebagai mediator yang pertama tadi sholat gitu, insya Allah itu. Jadi nanti kita bakalan terpelihara gitu. Berhubung ini yang saya lihat dan yang saya rasakan di mediator yang kedua itu adalah seorang sosok jawara yang punya apa namanya, punya seni silat, tapi yang dibubuhi oleh kesombongan ya, bentuk kesombongan seperti Nah, itu ya, dia ingin menonjol gitu, nah seperti itu. semacam itu, yang mana sebenarnya itu kesombongan itu hanya dengan membacakan sholawat pun juga insya Allah. Itu sebagaimana tadi Iya, mediator, ada salah satu mediator yang memang istilahnya itu ujuk-ujuk juga dia itu membacakan daripada bacaan-bacaan sholawat, itu bacaan-bacaan sholawat yang seketika memang agak marah juga dan lemah Langsung juga. dong ya, itu mungkin Nah, itu. yang saya tangkap sih artinya mungkin jangan terlalu sombong juga. Nah, Buktinya hanya dengan selawat pun dia itu lemah Insya seperti itu Allah. ya. Kesombongan itu Insya Allah. tidak ada Gitu. untungnya sebenarnya Pak Ustadz semacam ya. itu. Memang kalau dikaitkan dengan wilayah dan keadaan di daerah sini pun juga itu adalah salah satu daripada seni dan tradisi budaya yang ada di sekitar ini sebenarnya itu. Oh iya iya Gitu, iya iya. gitu. Memang di sini itu memang identik juga dengan seni ya. Dengan seni, Seni. khususnya seni bela diri dan seni Senja tadi. itu. Oh, tadi Nah, seni itu. senja tadi ya Pak Ustadz. Iya. Tapi Pak Ustadz memang saya rasa kita juga memang belum dapat informasi yang cukup ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Karena memang terjadi barusan tiba-tiba ada yang datang yang memang sebenarnya bukan tidak diundang ya, bukan sosok itu yang diharapkan maksudnya Iya, seperti iya, itu. iya. Insya Jadi gimana Pak Ustadz, kita langsung aja ya ke Insya Allah. mediator berikutnya ya Pak Ustadz. Ya udah, berhubung memang belum
informasi yang kita dapat memang belum terlalu lengkap, maka Pak Ustadz akan mencoba untuk bermediasi lagi dengan mediator yang selanjutnya. Seperti biasa kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi tiba-tiba di sela-sela break memang terjadi lagi ada penonton yang memang kerasukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ustadz, bisa dibawa ke sini aja Pak Ustadz. Awas, mundur. Udah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naon anjeun ngundang Allah. Yang gak kenal silaturahmi. Eyang wayang tempatan. Pula datang kaya patempatan. Lain maksud naon ejeng naon. Tapi astuni pula pangkeun dina saat nu ayeuna. Hiji panginten hoyong terang. Dina hal ihwal wabil khusus panginten pemakaman nu aya di dieu Sinareng cai 7 panjungan. Kabeh ge simbol ieu mah. Simbol hungkul. Ieu pantepatan. Simbol dina hartos kumaha ya. Kaula anu ngaranna Mastanu jiwa. Tugas Anda di sini apa, Yang? Nyebarkan agama Allah. Subhanallah. Mohon maaf Yang, jika keberadaan kami di sini mengganggu, tapi kami justru pengen tahu kalau Yang bersedia untuk memberikan keterangan kepada kami. Maksud tujuannya no? Biar Dia paniatan aku kudu benar. iya. Agar semua orang tak mengerti, tahu gitu. Berniat ke tempat itu untuk benar. Makanya kami angkat tempat ini supaya semua tahu keberadaan pemakaman di sini, termasuk Yang itu sendiri. Punten maksud sareng tujuan dina hal ieu panginten kuring sapara kanca utamina panginten hoyong terang. Oke. Cara kumaha wabil khusus panginten sembah dalam Mastanu jiwa dina hal ieu cara nyebarkeun agamina. Nyaeta kusiar Siarna kumaha? Ya. Siar seperti apa? siar Ustaz nggak mau. nyaeta ku sholat anu 5 waktu. Insya Allah, Insya Allah. Namun orang hayang sukses, namun orang hayang panggih jeung kasuksesan nyatana benarkeun heula salatna. Insya Allah. Loba pamenta, loba kahayang, tapi anu diparentah ku Allah urang loba poho. Iya, terima kasih Eyang. Akan kami sampaikan juga terhadap teman-teman kami tentunya. Terus adakah kaitannya ataukah ada artinya pancuran yang di bawah itu, pancuran 7 itu Eyang? Loba Seperti apa? Contoh? eta teh kahirupan. Kahirupan 7 lapis 7 langit. Lamun dibacakeun aya dina surat Al-Fatihah. Lamun urang hayang mati kudu matuh istiqomah dina ibadah. Lain ukur loba pamenta kahayang. Insya Allah. Jadi ada kaitan dari itu memang itu ada. Ngaku we urang Islam, tapi loba maksiatna, loba musyrikna, loba musyrik, loba muja, muji jeung muja mah lain ka makam, lain ka mana-mana.
iwal ka Allah jeung Rasulna. Namun hayang panggih jeung kahirupan anu bener. Maknaeun anu ngaranna Mas Tanuwijaya. Lamun urang hayang jadi emas, lobaan jiwa urang ku dzikir. Eling. Memang ini ungkapan yang sangat dalam juga gitu. Iya, Pak Ustadz. Terus Sing nya dzikirna ulah ukur dina bibir, insyaallah. tanamkeun dina jiwa urang sangkan jadi emas. Lain keur di dunia, tapi keur di akhirat. Maaf Eyang, adakah arti dari 7 pancuran itu sendiri? Apa ada arti gitu? Kenapa disebut 7 pancuran? Bacaeun. Baca bismillah. Baca seperti apa Eyang? Surat Al-Fatihah anu sok dipake sapopoe. Dina rukun salat bacakeun naon? Al-Fatihah. Lamun urang hayang mati kudu ngatuh bacakeun eta surat Fatihah. Maknana ti awal tepi ka akhir eta kabeh ayana Quran dina eta. Terus keberadaan Eyang di sini sendiri itu untuk apa Eyang? Sebagai apa? Penyebar agama. Bukan penjaga yang di sini. Yang Mas Tanuwijaya itu adalah sosok seorang penyebar agama di ini wilayah. Dengan cara apa aja Anda menyebarkan agama waktu itu? Ku kasenian Kesenian seperti apa? silat Subhanallah. jeung salat hijikeun ku urang. Secara lahir eta silat, tapi secara hakiki urang kudu salat anu 5 waktu. Jadi berkaitan antara silat dan sholat. Oh iya. Jadi ada artinya ya Pak Ustadz sebenarnya itu silat dan sholat itu. Jadi lahiriah kita pelajaran silat dan batinnya kita harus bisa menegakkan daripada sholat. Subhanallah. Terus adakah kaitannya juga ataukah dengan yang dimaksud tadi kan ada musik senja? Apakah itu juga cara Anda menyebarkan agama? Sarua. Ari anu ngaranna senja teh subuh tipika bisa. Senja. Oh iya. Jadi melaksanakan ibadah sholat intinya. Iya, iya. Dina kahirupan adegeun salat Insya Allah. hukum Islam Insya Allah. aya 5 pancekeun dina jiwa sing jadi emas. Insya Allah. Iya, mas yang sesungguhnya memang seperti itu ya yang kita cari itu harusnya Lain memang seperti digali tapi gali nu aya dina awak urang sing jero. Insya Allah yang hatur nuhun, pengen hatur nuhun karena untuk hal pangwawadina sepertinya memang sosok yang masuk, sosok asal yang masuk ke mediator kita memang cukup berat juga. Jadi kita tidak perlu berlama-lama karena kasihan juga ke mediatornya. Pak Ustadz akan coba untuk mengeluarkan sosok asal dari mediator kita. Allahu Akbar. Cuman saya tetap mau bertanya Pak Ustadz, yang barusan itu kan bahasa siloka lagi yang keluar gitu ya, karena memang luar biasa di tempat ini tuh memang sosok-sosok penyebar Islam yang luar biasa. Adakah yang mau Pak Ustadz sampaikan gitu ke pemirsa Cerita Rakyat, khususnya yang mungkin amanat dari sosok yang tadi masuk ke mediator kita? Alhamdulillah Mbak, tadi kita bisa memetik hikmah gitu ya daripada para mediator. Yang terutama tadi kita mendengarkan semua pesan-pesan memang itu yang sangat dalam dari sembah dalam Mas Tanuwijaya, yang mana dia itu mengiktibarkan dan apa istilahnya itu menyuruh kepada kita semua, soalnya dia mengingatkan supaya kita itu
bisa menegakkan daripada sholat. Gitu. Utamanya sholat yang 5 waktu. Tapi Iya. dalam artian sholatnya itu harus bisa-bisa secara lahir dan batinnya. Yang mana tadi dikutip sedikit gitu, secara lahiriahnya kita olah dengan Silat. olah rasa atau olahraga yang Iya. disebut dengan seni budaya silat. Dan dalamnya gitu kita harus bisa betul-betul menegakkan daripada syariah, yaitu Sholat. ibadah sholat yang 5 waktu. Itu yang memang pesan-pesan yang sangat wah subhanallah gitu. Itu yang subhanallah, yang memang Mas Tanujiwa adalah seorang istilahnya itu penyebar agama di ini wilayah dengan cara istilahnya itu menegakkan sholat, yang artinya memang itu luas. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan tapi menegakkan gitu, menegakkan daripada sholat dan mengamalkan daripada apa-apa yang ada termaktub dalam isi kandungan rukun sholat itu, diantaranya itu suratul Fatihah. Memang itu wah subhanallah, subhanallah itu memang ini pesan dan kesan buat kita yang memang harus bisa betul-betul menerapkan dalam segala hal aspek hidup dan kehidupan. Iya, tapi memang seperti tadi ya, memang ada yang menyalahgunakan juga ya. Nah, tadi kan itu. yang kita lihat tadi ada mediator juga yang seperti yang melakukan pencaksilat, tapi mungkin itu sosok yang menyalahgunakan Kalau dasarnya seni gitu. itu dasarnya dan jiwanya tidak tertanam sholat, ya otomatis gitu Jadi akan kesombongan. larinya pun juga jadi kesombongan. Iya betul Pak Ustadz. itu. Tapi sepertinya mau dilanjut lagi ke mediator atau Insya Allah kalau yang saya rasa ini sudah cukup gitu. Cukup Ini sudah saja sampai di sini? Ini sudah cukup, dan pesan daripada yang Mas Tanujiwa itu memang wah subhanallah gitu. Jadi kita harus bisa betul-betul menegakkan daripada sholat, dan sholat itu adalah salah satu daripada syiar agama yang istilahnya itu yang menjadikan tihang kemajuan dan kesuksesan dari segala hal gitu. Jadi sholat itu disebutnya tihang. Itu bahkan agama pun juga akan kuat manakala itu sholat kita itu betul-betul ditegakkan. Insya Allah Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz untuk Insya Allah. siar malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz sampaikan berkah buat kami semua yang mendengarkan, khususnya kami yang ada di sini, umumnya untuk pemirsa cerita rakyat semua. Amin. Pak Ustadz juga sehat terus, biar kita terus menelusuri sejarah-sejarah khususnya di Kota Garut. Seperti itu ya Pak Ustadz. Ya pemirsa cerita rakyat, mungkin sekian penelusuran sejarah kita di pemakaman Pak Ustadz, tadi pemakaman Sembah Dalem Mas Tanujiwa ini, karena memang informasi yang kita dapatkan sudah cukup mungkin ya Pak Ustadz, karena melihat mediator kita juga sangat kelelahan gitu ya, karena memang sosok-sosok yang masuk itu cukup energinya cukup kuat gitu ya, subhanallah. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.